Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 Critical and Creative Thinking kelas B ingin menjelaskan tentang kesehatan mental khususnya di masa pandemi. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Kartika Dewi dengan NIM 124. Saya Alfrina Dameti Panjaitan dengan NIM 131. Saya Reza Pradana dengan NIM 120. Dan gua Muhammad Rizaldi dengan NIM 135. Mungkin sebelum kita masuk ke penjelasan tentang kesehatan mental di masa pandemi secara lebih menjauh ya, saya sendiri akan menjelaskan tentang kesehatan mental itu apa. Kesehatan mental sendiri itu merupakan kondisi dari kesejahteraan yang didasari individu tersebut yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar agar dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitas mereka. Mungkin kita kan sekarang nih lagi sudah melewati masa pandemi. Di pandemi ini kan mungkin orang-orang ya mereka punya yang namanya gangguan mental karena banyak segala macam hal lah. Mungkin dari kalian ada info atau penjelasan tentang kesehatan mental di masa pandemi? Mungkin saya bisa Ya, kalau gue sendiri sih berpendapat bahwa masa pandemi itu kan masa di mana orang-orang itu dijaga masa mobilitas sosialnya ya. Jadi pastinya orang-orang dengan kemampuan sosialisasi yang tinggi itu ketika ada masa pandemi itu akan merasa berbeda gitu, karena mereka harus melakukan segala aktivitas, terus segala kegiatan yang biasa mereka lakukan di luar itu di dalam rumah. Pastinya kan kesehatan mental mereka atau mental mereka itu terganggu ya, karena terganggunya merasa kenapa sih saya terkekang, kenapa saya harus seperti ini. Terus kemudian kalau kita ambil dari sisi yang paling menyedihkan adalah dari bidang ekonomi ya, pastinya kita tahu bahwa bidang ekonomi ini telah mengambil banyak sisi dari masa pandemi, yaitu banyak orang-orang yang terkena PHK, sehingga pastinya rata-rata kan laki-laki itu kena kesehatan mental gitu. Kenapa? Karena kan harus menganggur, terus memikirkan bagaimana untuk menjalankan hidup, tapi mereka nggak punya pekerjaan, itu pasti kesehatan mentalnya benar-benar terganggu banget gitu. Makanya sering banget kemarin data bahwa mengatakan laki-laki itu lebih sering terkena penyakit kesehatan mental karena mereka tidak mampu mengungkapkan perasaannya, lebih banyak dipendam. Berbeda mungkin dengan perempuan yang kalau kesel nangis gitu. Ya mungkin kalau untuk data-datanya sih saya nggak begitu terlalu paham ya, mungkin Mbak Alvina bisa menjelaskan. Oke, terima kasih ya untuk Reza atas penjelasannya. Saya kurang lebih setuju sih dengan penjelasannya Reza. Kesehatan mental ini sebenarnya tuh sebuah hal yang sangat teramat penting ya. Kita semua tuh sudah tahu ya kesehatan mental, apalagi selama masa pandemi ini itu benar-benar dipertaruhkan banget. Jadi seharusnya pemerintah tuh mulai concern, peduli gitu sama kesehatan mental yang terdampak selama masa pandemi ini. Sebenarnya sebelum masa pandemi juga kesehatan mental masyarakat Indonesia itu udah lumayan ini juga. Ya, bahkan sampai disebut sebagai negara tersantai untuk menghadapi masalah. Walaupun kita sebagai manusia negara dengan tersantai, sebenarnya kesehatan mental juga di Indonesia tuh mulai berdampak yang besar ya. Kalau nggak, saya pernah baca bahkan di Indonesia itu sampai dari 2 orang, 1 orang itu terdampak, maksudnya dia tuh ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Dan juga penanganannya tuh di Indonesia menurut saya juga masih kurang ya. Bahkan masih banyak provinsi di Indonesia itu yang belum ada rumah sakit jiwa. Jadi kemungkinan tuh satu dokter yang mampu atau able gitu melayani, maksudnya mengerti dengan permasalahan jiwa ini, satu dokter itu baru bisa untuk melayani sebanyak 250 orang, dan menurut saya itu sangat apple to apple. Iya, nggak bisa ya satu orang untuk menangani 250 orang, satu orang untuk menangani 250 orang. Jadi menurut saya seharusnya pemerintah dan masyarakat harusnya lebih peduli dan mulai mungkin ada anggaran lebih kali ya untuk menangani permasalahan ini, karena ini permasalahan yang cukup serius ya, apalagi menjangkit anak muda, yang mana anak muda itu seperti kita ketahui itu adalah pilar ya. Iya. Kalau anak mudanya aja udah begitu, siapa yang akan melanjutkan negara kita nanti ya kan? Menurut saya sih seperti itu aja. Gimana kalau menurut Rizaldi? Dari kesehatan mental ini kan terbentuk dari pengaruh lingkungan, terutama pengaruh lingkungan dari lingkungan keluarga. Awal nih dari lingkungan keluarga yang membentuk suatu karakter pemuda atau anak gitu. Anak tuh
awal pasti dididik oleh orang tua, gimana kemudian masuk ke sekolah pasti sebelumnya akan dididik oleh orang tuanya terkait dengan kebiasaan, karakter, dan mentalitasnya bagaimana. Selanjutnya kemudian anak ini berkenal dengan lingkungan pertemanan, dengan lingkungan rumah juga, lingkungan sekitar rumah yang membentuk karakter dia. Kebiasaan dia itu awalnya ucapan membentuk suatu perilaku akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu melahirkan karakter. Dari karakter ini terbentuk suatu mentalitas seseorang, dari mana karakter yang dilakukan dari kebiasaan-kebiasaannya. Ketika pandemi kemarin itu kan kebiasaan-kebiasaan ini menjadi terhambat atau terhentikan, maka kemudian dari hal tersebut mengganggu kebiasaannya, akhirnya mentalnya terganggu. Mental terganggu ini menyebabkan banyaknya di dunia ini tingkat depresi di saat pandemi itu meningkat sangat jauh gitu. Maka kemudian ini menjadi perhatian dunia untuk memperhatikan ini, dimana ini masuk ke sustainable development government, pemerintahan yang berkelanjutan, memikirkan tentang memprioritaskan kesehatan mental ini untuk dibahas di dunia, untuk menjadi concern negara-negara agar mereka mempunyai perhatian khusus dan menganggarkan anggaran khusus nih untuk kesehatan mental ini. Karena kita ketahui bahwa kesehatan nih menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya, kesehatan dan pendidikan. Ketika anak-anak sehat dan mereka mendapat pendidikan yang baik, tentunya akan membangun generasi yang baik. Kesehatan itu harus sangat-sangat terpenuhi, terutama di Indonesia, di mana banyak, kan Indonesia negara kepulauan, itu banyak pulau-pulau kecil yang belum terjangkau oleh kesehatan gitu, fasilitas kesehatan yang memadai. Itu dari sisi kesehatan secara umum, fisik. Apalagi kesehatan mental seperti ini gitu. Nggak terlalu banyak mungkin, seperti yang tadi data dikatakan bahwa satu dokter jiwa itu melayani 250 pasien. Sangat jauh gitu. Itu juga adanya di kota-kota besar. Sementara yang fasilitasnya kurang, tentunya mentalnya juga bakal terganggu kan. Fasilitas kurang, mental terganggu, dokternya nggak ada. Ini sangat makin terpuruk gitu. Bagaimana kita bakal menciptakan generasi emas di 100 tahun Indonesia Merdeka di tahun 2045 ketika kesehatan mental anak-anak tidak tercapai dengan baik. Apalagi digitalisasi dan era teknologi yang semakin cepat ini semakin membuat anak-anak tuh jadi mentalnya sosial gitu. Iya, secara mental untuk berkehidupan sosial itu masih sangat kurang lah ya. Kan dulu mungkin ya kita waktu kecil kita main ke lapangan, di luar rumah, saling bercanda, bermain tanpa ada batasan, tanpa ada kayak kita kumpul main seru-seruan. Sekarang kan kita main kayak harus WA dulu, kumpulan lama dulu, nyari waktu, terusnya mulai percakapannya dulu bagaimana supaya enak ngajaknya gitu. Agak terlalu prosesnya tuh agak panjang gitu. Jadi secara sosial kita kan sosial katanya dengan teknologi menjauhkan yang dekat, tapi kemudian yang mendekat jadi jauh. Jadi jauh itu kan. Dari hal itu kita lihat kesehatan mental anak-anak kemudian jadi lebih menurun ketika berhadapan dengan dunia sosial. Mereka mental sosmed gitu. Gampang, terlebih di sosmed itu apapun kita bisa terima dan
di konten-konten Indonesia sayangnya terlalu banyak prank-prank nggak jelas. Nah, selanjutnya juga ada konten Nggak disaring ya konten-konten. Iya, benar. Itu nggak disaring. Iya, kurang mendidik kayak konten-konten drama-drama nangis-nangis, romantisme yang Apalagi sekarang goyang-goyang, aduh. Iya. TikTok gitu. Dan kecepatan teknologi yang seperti itu kayak perlu edukasi yang kita harus berikan gitu. Perlu adanya edukasi tentang penggunaan media sosial yang bijaksana. Maka dari itu pemerintah juga sejatinya harus aware ke bagian situ ya, Kominfo. Kemarin juga ada di masalah Kominfo yang kurang update gitu ya, mungkin bisa dibilang kurang update dengan teknologi. Maka dari itu teknologi juga pemerintah harus aware banget nih tentang teknologi, di mana teknologi ini akan sangat berpengaruh untuk generasi kita, generasi muda, generasi yang akan datang, untuk membentuk mentalitas kuat yang dapat bersaing di pasar global, yang dapat bersaing untuk menciptakan teknologi-teknologi yang bisa berkompetisi di pasar global dan dunia internasional. Mungkin kayak gitu sih gua. Kita kan mahasiswa ya, khususnya ya. Kita tuh angkatan 2020 lah kuliah. Ini masa-masanya kita masuk tuh langsung pandemi gitu. Angkatan corona lah Iya, ya. kita nggak pernah ke kampus, nggak pernah sosialisasi bareng, ospek pun nggak pernah bareng gitu loh, langsung dari depan laptop tiap hari. Menurut kalian nih, sini ada nggak sih yang ada mungkin cerita tersendiri, susah untuk bergaul atau memang di rumah sendiri tuh ada rasa kayak wah kok gue nggak ada temennya nih, atau misalkan belum dapat teman sampai selama ini, mau kayak buat kelompok aja susah. Mental kalian sendiri tuh terganggu nggak sih? Jadi kalau mau ngatain mental gitu ya, selama kita corona ya, baik lagi kan tadi gue bilang bahwa itu tergantung dari individunya gitu. Apakah dia tipe yang sosialis, apa dia tipe introvert, ya kan? Mungkin kalau bagi anak-anak yang ekstrovert, mau di dalam rumah mau di luar rumah, bagi dia gampang lah, chat aja gitu, nggak usah pakai takut. Nah biasanya nih anak Indonesia itu terkenal dengan kurangnya percaya diri. Jadi ketika dia ingin memulai suatu percakapan tuh mungkin bingung gitu, apa ya yang mau kita omongin, apa ya yang harus kita ini. Nah, itu yang akhirnya membuat mereka jadi tidak punya teman. Nah nanti ketika mereka tidak punya teman, merasa kenapa ya gue nggak bisa punya teman, terus habis itu merasa terbuli, mungkin bisa dibilang karena nggak ada teman-teman yang bantu. Padahal balik lagi itu kepada individunya lagi, apakah dia punya tipe introvert atau extrovert. Nah mungkin kalau saran ya sebagai anak-anak yang introvert gitu, cobalah berbicara dengan segala sesuatu yang kalian biasa lakukan di rumah. Misalkan kalian itu kan biasanya anak introvert tuh suka nyeni. Nah obrolin aja coba soal seni sama teman kalian yang kira-kira nih anaknya nyentrik gitu. Ini kalau fashion kayak gini bagus nggak sih? Gini. Siapa tahu nyambung dan kalian bisa bikin satu perkumpulan yang baik. Nah nantinya kan lama-lama kalian jadi ekstrovert gitu. Apalagi kalau sekarang kita mahasiswa tuh dituntut untuk apa dibilangnya ya, memberikan proyek yang besar bagi negara gitu. Sedangkan negara kita kan nih bisa dikatakan sudah mulai mau dari berkembang jadi maju. Jadi harus dari mahasiswanya dulu. Kalau mahasiswanya bisa menjalani hal seperti itu, ya nantinya pasti akan sangat baik gitu. Ya baik lagi itu kepada kalian juga gitu. Jadi manusianya yang harus mau berubah ya. Iya, betul. Oke, kalau misalnya menurut saya sendiri ya, tadi kan pengen nanya, kalau misalnya ada nggak sih pengalaman karena selama angkatan corona ya kita bisa bilang, jadi pergaulan sosial, kalau untuk saya sendiri sih itu sangat berdampak ya, karena saat saya tidak punya teman, sudah pasti dia nggak tahu siapa-siapa, tiba-tiba masuk kuliah ikut Zoom, nggak punya teman, jadi setiap hari itu apalagi semester awal ya itu benar-benar berat banget. Setiap hari itu nggak ada namanya nggak nangis, setiap meratapi nasib gitu, setiap hari itu namanya nggak nangis, nggak ada. Jadi kayak takut, jadi anxious, itu kena banget ya, saya akuin ya. Setelah pandemi ini datang, itu mental bener-bener kena, apalagi untuk saya sendiri ya. Jadi dan saya juga nggak tahu harus ngadu ke siapa. Ibarat kata ke orang tua pun, kalau ngomong sama orang tua mereka juga
kami juga baru Iya. rasakan sekarang. Mereka juga nggak bisa membantu apa-apa. Apalagi kayak tadi Rizal dibilang kan, sekarang tuh satu dokter 250 pasien. Udah dokternya nggak ada, rumah sakitnya nggak ada, biayanya mahal juga, biayanya mahal. dan itu bertahap. Nggak, kalau kita tahu sendiri kan obat kesehatan mental itu dikonsumsi seumur hidup ya kalau Iya. kalau tidak salah. Jadi itu sangat berdampak sih. Jadi itu juga menambah rasa kecemasan. Setelah mengetahui hal-hal tersebut juga menambah kecemasan juga. Jadi ya memang harus sebaiknya sih pemerintah dan kita semua juga lebih aware. Itu saya setuju banget supaya kesehatan mental ini tuh lebih orang-orang tuh biar lebih teredukasi. Jadi biar kalau misalnya kayak saya ini yang mengalami mental mulai terganggu, tahu harus pergi ke siapa, pengobatannya itu kayak gimana tuh. Jadi saya tahu, jadi nggak tambah nambah beban untuk kesehatan mental saya sendiri sih. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau yang lain mungkin gimana? Kalau dari secara mental sih, pandemi ini pasti sangat membawa pengaruh besar ya, cukup mengganggu lah. Dimana dari kebiasaan kita bersosial, apalagi masuk dari SMA ke kuliah kan ada gap yang berbeda. Iya. Terusnya masanya ada berbeda juga tuh, ada pandemi itu udah transisi ke SMA ke kuliah berbeda. Terusnya Pandemi juga beda. Kita belum mengetahui karakter dari masing-masing orang. Bagaimana masuk ke pembicaraan itu kan agak sulit juga untuk masuk ketika kita tidak memiliki pengetahuan mengenai diri mereka gitu. Jadi secara pertemanan itu kita sulit untuk mengamati dan dapat masuk ke pertemanan tersebut. Dan teman-teman yang lain mungkin mengalami hal kayak gitu ya. Jadi saling menunggu, saling mencari momentum untuk bisa berteman gitu, untuk masuk. Ujung-ujungnya nggak berteman. Ujung-ujungnya nunggu-nunggu, akhirnya nggak ada. Itu beberapa mungkin dialami gitu ya. Terusnya juga di Zoom dan di tatap muka kan berbeda gitu, sangat berbeda lah. Bagaimana kita memahami dia sebagai individu, sebagai teman, dan bagaimana menyikapi pertemanan tersebut, itu berpengaruh juga untuk ke mental sendiri. Dan dari situ pada saat ada transisi dari online ke offline seperti saat ini nih, kemudian jadi cukup menakutkan bagi yang belum mengetahui karakter masing-masing. Itu masuk ke kuliah bingung juga gitu, maksudnya ada rasa takut salah ngomong ketika kita tidak mengetahui karakter dari teman-teman kita itu. Jadi itu sangat berpengaruh sih menurut saya. Jadi mental di masa pandemi itu mempengaruhi pertemanan dan kehidupan sosial bermasyarakat kita. Ya. Juga kalau belajar dari pengalaman juga, kayak gue kan dulu pas pertama kali masuk ya, itu tuh dimulai percakapan dari cuma gini, absen yuk, rumahnya di mana, wilayahnya di mana gitu. Itu cuma jawab kayak gitu, pas tahu ada yang deket nih, jadi bisa punya teman ngobrol gitu. Jadi terus juga belajar juga dari teman juga ya di kelas waktu itu. Ada yang anaknya benar-benar gak mau ngomong, tapi dia itu mau buat yang jadi pertama berbicara. Jadi baik lagi selain individu ya, lingkungan sekitar tadi dibilang di Saldi, mungkin dari dia diajarkan oleh keluarganya, yuk membantu teman yang kesusahan, karena itu membantu banget loh buat kesehatan mental. Bener-bener dari anak yang tadinya mungkin, gue nggak mau ngomong, gue malu gitu, tiba-tiba jadi berani berbicara, itu luar biasa gitu. Perlu ada momentum. Nah, dan kalau kita tidak bisa memulai, maka kitalah yang memulai itu gitu, teman yang lain yang memulai. Iya, mungkin kalau misalnya mau disimpulin sebetulnya dari yang kita omongin tuh emang kayak di Indonesia nih, pertama awareness-nya tuh belum ada. Kedua, pemerintahnya pun nggak berusaha buat kayak menyediakan fasilitas segala macamnya. Kayak ibaratnya kita
nggak butuh rumah sakit doang dong, kayak internet segala macam, karena dunia tiba-tiba harus online gitu ya, butuh yang namanya jaringan, jadinya susah. Terus ya dari individunya sendiri sih, yang memang orang Indonesia yang tadinya memang ekstrovert kadang-kadang bisa tiba-tiba introvert karena memang sudah lama tidak bersosialisasi. Mungkin itu sih yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sebelumnya buat semuanya yang sudah menonton diskusi kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.